Halo pemirsa, salam Nusantara, apa kabar Anda? Dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita jumpa lagi dalam program kesayangan Anda, Merah Putih. Saya Doni De Keizer. Pemirsa, dengan alokasi anggaran 71 triliun rupiah, mampukah program makan bergizi gratis melahirkan generasi Indonesia emas? Ini dia, Merah Putih. Ya baik pemirsa, malam ini hingga tuntas jumpa kita nanti, mari sama-sama kita kulik, kita pertajam, kita diskusikan terkait dengan program makan bergizi pemerintah. Kita akan menakar gizi Rp10.000 per orang untuk generasi emas. Dan untuk membahas topik pada malam hari ini, kami sudah hadirkan narasumber panelis istimewa bersama saya di studio Nusantara TV. Langsung saya akan perkenalkan tamu-tamu istimewa kita. Saya akan mulai dari ujung sebelah kanan dulu. Ujang Komarudin, juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan. Selamat malam Pak Ujang. Selamat malam Bang Doni. Apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam baik. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah hadir dalam program Merah Putih. Saya suka pecinya. Terima kasih Bang Doni. Baik, kita berikan tepuk tangan buat Pak Ujang. Kemudian saya bergeser ke sebelah kiri saya dulu. Ya, ini dia narasumber panelis kita, Sri Kandi, yang hadir pada malam hari ini. Beliau adalah ahli gizi dari Universitas Indonesia, Sandra Fikawati. Bu Sandra, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir. Kita berikan tepuk tangan buat Bu Sandra. Di sebelah kanan saya, seorang peneliti dari Center of Digital Economy and Small Medium Enterprise, INDEF, Izzuddin Alfaras. Mas Izzuddin, apa kabar? Kabar baik, terima kasih banyak. Luar biasa, semangat. Kita berikan tepuk tangan. Dan yang di ujung sebelah kiri, saya klarifikasi dulu, ini bukan pilot pesawat tempur ya. Tapi beliau ini luar biasa, sahabat luar biasa. Beliau adalah Dewan Pakar Gerakan Solidaritas Nasional Swasembada Air dan Kewirausahaan yang ikut bertanggung jawab sejak awal menyusun merumuskan soal yang kita bahas malam ini. M. Sirot, Pak Sirot, selamat datang di Merah Putih. Selamat datang, selamat ketemu lagi. Terima kasih, kita berikan tepuk tangan buat Pak Sirot. Ya, baik pemirsa, sebelum kita mulai membahas topik menakar gizi Rp10.000 generasi emas, mari sama-sama kita simak, kita saksikan tayangan yang berikut ini. Tahun 2025 pemerintah akan mulai menjalankan program makan bergizi gratis. Ada 4 target utama penerima program ini, mulai dari pelajar PAUD hingga SMA negeri dan swasta, balita atau anak usia di bawah 5 tahun, hingga ibu hamil dan ibu menyusui. Dengan dana yang diplot Rp10.000, makan bergizi gratis ini diklaim dapat menurunkan stunting atau gizi buruk bagi masyarakat. Edukasi mengenai makan bergizi gratis juga terus digaungkan di sekolah-sekolah. Makan bergizi juga hal yang strategis. Dengan itu kita akan memberdayakan ekonomi pedesaan, ekonomi kecamatan, ekonomi kabupaten, ekonomi provinsi. Puluhan triliun akan beredar di daerah-daerah. Dengan makan bergizi, desa per tahun melalui uang makan untuk tiap anak-anak itu beredarnya adalah kurang lebih 8 miliar rupiah. Pemberian makan bergizi gratis ini tidak hanya akan dilakukan di Indonesia, namun di negara maju lainnya seperti Inggris hingga India.
Tim Liputan NTV melaporkan. Oke, langsung saja kita diskusikan malam ini. Saya harus ke Pak Sirot dulu nih. Anda harus bertanggung jawab dengan program makan bergizi gratis ini. Tapi kalau kita mundur sejenak, bagaimana dengan konsep awal program ini? Kemudian kalau hitung-hitungan saya nih Pak Sirot, dengan alokasi dana 71 triliun dibagi untuk 20 juta sasaran penerima, baik ibu, hamil dan anak, itu harusnya jatuhnya 20.600 sekian per porsi per anak. Nah, kenapa sekarang jadi 10.000? Oke, makasih nih sudah diundang kembali bersama para pakar-pakar ya teman-teman. Jadi harus kita ketahui bahwa program ini sebenarnya membutuhkan dana 400 triliun, bukan 71. Hanya kan keberlanjutan dari Pak Jokowi, Bu Sri Mulyani juga sebelumnya jadi menteri, dapat 71 gitu. Asalnya 41.000 titik, kemudian jadi 45 bahkan ya, jadi 41, sekarang mungkin 30 ribuan titik. Jadi ini berubah-berubah terus nih. Oke. Nah, angka yang 10.000 itu sebenarnya begini, jadi jangan kita anggap misalnya di sebuah kota urban seperti Jakarta, kita dapat apa nih makan, karena kita beli. Itu kan ada sisi komersial ya. Nah, ini kita menghitungnya total general, keseluruhan, mass product, dan belinya itu dapur-dapur raksasa ini belinya dalam jumlah bulky gitu. Terus kan tidak ada keuntungan yang komersial di situ gitu. Yeah. Jadi keuntungannya sudah didosis nih si swasta-swasta yang jadi mitra kerjasama ini. Jadi saya kira di beberapa daerah ya itu angka 10.000 ya plus minus tapi bisa tercover gitu, Pak Doni. Kira-kira begitu. Oke, plus minus ya, tapi Plus minus. harus mengcover itu. Sebentar, Pak Ujang, coba tolong disambung narasi ini dari kacamata pemerintah. Yang pasti begini, kalau kita bicara soal makan bergizi gratis, maka ada target yang dimiliki oleh Pak Prabowo untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan sehat, kuat, cerdas, dan produktif. Ini dulu. Ya. Saya banyak jalan-jalan ke luar negeri, ini cerita dulu ya. Bagaimana negara-negara maju itu menginvestasikan dananya untuk pengembangan sumber daya manusia. Ya. Nah, Pak Prabowo paham betul bahwa Investasi ya, bukan investasi cost ya. jangka panjang. Oke. Oleh karena itu, makan bergizi gratis ini sifatnya bertahap. Tadi Pak Sirot sudah katakan gitu ya, bagaimana targetnya gitu. Saya meyakini apa yang dilakukan oleh Pak Prabowo, pemerintah dalam proses mengimplementasikan ini akan betul-betul sungguh-sungguh memastikan bahwa kita punya visi besar untuk membangun Indonesia Emas 2045. Nah, itu berangkat pondasi awalnya adalah mencerdaskan anak bangsa. Nah, ini yang harus kita bangun gitu loh. Nah, kalau itu dilakukan, maka ini pondasi dasar memastikan pemerintah berkomitmen mengawal bahwa anak Indonesia ke depan menjadi anak-anak yang cerdas. Saya punya pengalaman, Bang Doni. Saya ini mohon maaf ya, agak kecil gitu ya. Tumbuh agak kurang, ini cerita saja. Karena dulu saya kurang bergizi, kira-kira begitu. Nah, Pak Prabowo tahu itu, paham itu, pemerintah mengakui itu bahwa untuk menjadi anak yang tumbuh sehat, kuat, cerdas, dan produktif, memastikan makanannya harus bergizi. Yeah. Dan itu ya dilakukan oleh Pak Prabowo berkomitmen dengan anggaran 71 triliun itu. Dan saya optimis itu kita bangun bersama-sama, kita kawal bersama-sama bahwa sejatinya program ini akan berjalan insya Allah sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah digariskan oleh pemerintah. Ya, setuju. Makanya kita berkumpul semua malam ini. Sebenarnya untuk mengawal semua itu agar tepat sasaran dan sampai kepada penerimanya dengan tepat gitu. Tapi saya ingin tahu juga dari kacamata Bu Sandra, dengan Rp10.000 per porsi per anak atau ibu hamil, bagaimana gizinya, Bu? Baik, terima kasih. Bu Sandra jangan ngomong gizi sambil lihat saya ya. Iya. Baik, jadi kalau sebenarnya 10.000 itu seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Sirot dan Pak Ujang, itu sebenarnya bukan harga satu piring makan. Jadi itu adalah harga yang dianggarkan untuk kita membeli makanan dari bahan mentah dan kemudian juga menyiapkan makanan. Jadi di situ ada faktor economic of scale yang sebenarnya bisa membuat anggaran sejumlah itu sebenarnya mencukupi. Jadi kalau menurut saya itu sudah sangat baik ya, apalagi ini adalah suatu program yang baru pertama kali diadakan di Indonesia, di mana sebenarnya anak-anak kita itu sangat membutuhkan makanan bergizi, dan di negara-negara lain sudah dilakukan, tapi di
sini baru pertama kali dilakukan. Iya. Jadi itu benar-benar suatu program yang sangat baik dan menurut saya 10.000 itu sudah sangat mencukupi karena tadi bukan itu nilai satu piring makan tapi adalah bisa untuk mencukupi semuanya dan untuk menyiapkan. Dan Artinya- tidak ada komersil ya. Tidak ada komersil. Artinya kita bicara takaran gizi. Iya, betul. Hitung-hitungan angka 10.000 itu Iya. sudah memenuhi untuk takaran makanan bergizi gitu Sudah ya. memenuhi ya. Oke. Karena kami juga melakukan penelitian itu waktu itu juga sejumlah 10.000 itu mencukupi. Walaupun mungkin di beberapa daerah kan lain-lain harganya. Nah Iya, itu ada beberapa perbedaan. Tapi disinilah misalnya peran kita sebagai kesehatan masyarakat itu sangat penting. Bukan hanya kita menerima saja, tapi kita juga harus mengadvokasi masyarakat untuk mereka ikut bersama-sama mengawal program ini supaya kita sama-sama bisa menjalankan dengan baik. Ini Pak Ujang yang harus Iya. dikomunikasikan kepada masyarakat lebih luas. Artinya wacana atau narasi yang berkembang di masyarakat kan sekarang pro dan kontra gitu kan. Yang penting kata kuncinya kata beliau tadi kan takaran asupan gizinya aman. Ya, saya sepakat. Pemerintah memastikan, kan ada kategorinya. Saya bukan ahli gizi, tapi Iya. saya boleh jelaskan. Iya, tapi jangan bilang gizi lihat saya juga gitu. Minimal paling tidak kan memenuhi kecukupan 600 sampai 700 kalori. Ya, betul. Lalu ada proteinnya, gitu kan, ada karbohidratnya, Betul. ada lemaknya dan sebagainya. Saya bulan lalu berkunjung gitu ya, uji coba melihat ke salah satu madrasah sanawiyah di Selipi gitu. Bagaimana proses uji coba makan gratis itu dilakukan. Dan saya optimis, ternyata yang dilakukan berjalan dengan sesuai yang kami harapkan gitu. Apa? Pertama saya lihat menunya gitu. Di situ ada ayam. Ada kritikan, ya apa namanya? Saya melihat ayamnya oke kok. Lalu ada susu. Oke, apanya nih? Porsinya, ukurannya. Porsinya luar biasa gitu. Dan kita tanya juga langsung ke anaknya, Dek, bagaimana makanannya? Oke, dibandingkan di rumah lebih enak di sini. Nah, Oke. lalu ada juga sayurnya. Saya lihat itu. Saya bilang ada juga jeruknya. Nah, itulah yang membuat kami gitu pemerintah optimis. Iya. Apa yang dilakukan uji coba itu sudah mencerminkan bahwa selama ini yang diragukan oleh publik itu bisa terbantahkan. Bahwa sejatinya kita membangun optimisme itu loh. Iya, Jangan selalu dikit-dikit tidak optimis, lalu Curiga. sedikit-dikit curiga. Kita ingin membangun bangsa ini dengan pondasi yang kejujuran. Oh, jangan lupa Bagaimana Pak Ujang. memastikan gimana? Ada kata-kata maha benar netizen dengan segala komennya. Justru kita pemerintah gitu Pak Prabowo memastikan bahwa ini program unggulan, program prioritas dan harus kita kawal bersama-sama untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh dengan cerdas dan gemilang Iya, begitu. setuju. Dan saya harapkan ya Bu Sandra, jangan cuma karena dikunjungi Pak Ujang, jadi semuanya tampak cantik gitu. Konkretnya Bu Sandra, 10.000 kalau kita konkretkan dalam menu, ini saya bukan ahli gizi ya seperti Anda, tolong diluruskan. Bayangan saya itu misalnya kalau ada telur, kemudian sayur, itu 10.000 tuh udah habis gitu dengan nasi gitu. Kira-kira seperti apa? Iya, itu kalau habis kalau kita beli di restoran, kalau kita beli di tempat makan komersial. Tapi Iya. kalau kita beli dalam jumlah banyak dan yang menyiapkan juga sudah untuk anak sendiri, itu sangat mencukupi. Karena setahu saya kita di penelitian kami itu hanya berrange antara 11.000 dan saya yakin di beberapa daerah ada yang bisa lebih rendah dari itu. Jadi variasinya itu saya rasa mencukupi. Oke, kita kunci dulu statementnya. Mas Izudin, Anda melakukan riset soal ini kan? Iya, betul. Coba highlightnya seperti apa? Iya, jadi highlight riset kami itu memang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis ini berdampak positif terhadap 3 hal. Ini ngomong gini bukan karena sebelah Pak Ujang kan? Bukan. Atau bukan. dipelototin Pak Sirot enggak? Bukan juga. Pertama aspek ekonomi. Tatap mata saya. Iya. Aspek ekonomi jelas karena Oke. tadi seperti sudah dibilang Pak Prabowo bahwa ini akan memutar ekonomi lokal. Kemudian aspek kesehatan itu juga jelas menurunkan angka defisiensi mikronutrien, anemia kira-kira begitu secara singkat. Kemudian pendidikan juga angka partisipasi anak meningkat, kehadiran di sekolah meningkat, kemudian juga secara nilai ujian juga meningkat. Cuman memang di sisi lain ada beberapa tantangan juga. Nah, nanti masuk salah satunya adalah anggaran. Oke. Begitu. Anggaran negara memang karena bertahap tahun depan 71 triliun, kita sebelumnya 15.000 oke, mungkin masih cukup begitu ya. Tapi kemudian beberapa waktu lalu ketika dibilang 10.000, pertanyaannya kenapa diturunkan? Oke, katakanlah karena uji coba begitu di berbagai daerah harganya berbeda-beda, kemudian diumumkan 10.000. Kemudian ada juga valid pertanyaannya, bagaimana tingkat gizinya 600-700 kalori itu dipenuhi dalam sebuah menu yang menurut Kemenkes kan gizi piring seimat Kemenkes begitu ya. Ada nasi, ada sayur, ada lauknya dan juga susunya.
kalau dibedah satu persatu itu nanti mungkin Bu Sandra karena Ya. penelitian bisa dijelaskan. Asumsi 10.000 itu misalnya sebutkan saja di sebuah daerah atau beberapa daerah, nasi itu berapa ribu, kemudian sayurnya berapa ribu, lauknya berapa ribu, ditambah susu berapa ribu, apakah visible? Mungkin juga Totalnya nggak harus 10.000. nasi kali ya. Kan Nah. artinya nasi bisa diganti dengan misalnya apa singkong ya kan. Nah, Atau itu yang lain. nah itu makanya coba dijelaskan bagaimana seluruh menu itu bisa memenuhi kandungan gizi tadi katakanlah 600-700 kalori itu. Karena ya tentu masyarakat juga bertanya-tanya bagaimana ini bisa memenuhi gizinya, kemudian juga pemenuhan anggarannya, sehingga ini memang benar-benar makan bergizi gratis begitu, dan itu yang harus Kuncinya dijelaskan. makan bergizi. Bergizinya. Baru gratisnya ya. Betul sekali. Artinya bagaimana pemenuhan gizinya ini bisa terpenuhi. Jangan sampai nanti di sebuah daerah mungkin berhasil, di daerah lain justru berkurang Ya, begitu. ya. Nah, itu yang Oke. harus kita Nanti waspadai. kita kritisi dan Bu Sandra punya peran yang lebih besar untuk menjawabnya. Tapi Anda bukan juru bicara kantor presiden ya. Nah, tapi kalau Pak Sirot, kalau kita kembali lagi pada tujuan mulia ini, satu kita harus apresiasi. Cuma kan ini sebenarnya tidak bisa dicapai dalam waktu yang 1 tahun, 2 tahun itu kan. Sebenarnya tujuan untuk mencapai makanan bergizi gratis ini itu sebenarnya jangka panjangnya berapa lama? Jadi perlu dipahami bahwa ide Pak Prabowo ini sudah dimulai itu tahun 2004. 2004. 2004. Jadi beliau sudah punya pikiran begitu karena kan beliau ini kan jenderal tempur ya. Iya. Jadi datang ke daerah-daerah yang memang suburban gitu ya, yang terbelakang lah. Beliau melihat bahwa bangsa kita ini ada disparitas kecerdasan lah, ya, disparitas gizi gitu. Nah, itu harus diintervensi. Nah, intervensi itu untuk penyeragaman. Coba aja dicek Human Index Development gitu. Kita tuh kalau dibandingkan nanti misalnya dicampur lagi dengan Papua, dicampur dengan Maluku, itu yang di Jakarta yang hebat-hebat ini jadi jatuh rata-ratanya gitu loh, Bang. Nah, ini yang jadi problem sebenarnya. Jadi sebenarnya yang dilakukan Pak Prabowo itu ya semakin misalnya jedanya itu tidak terlalu besar ya perbedaannya, maka ya indikator kesuksesan makin dekat. Itu aja sih sebenarnya menurut saya. Tapi harus bisa diukur kan keberhasilan dari program ini dari waktu ke waktu. Indikator pengukuran menurut Anda yang kemudian masyarakat juga bisa melihat secara langsung apa? Ini saya dapat bocoran dari kepala badan kan dengan ada alhamdulillah kan surat 2 dewan pakar BGN ini udah muncul ya, salah satunya Kang Epi Taufik ya, Profesor Epi Taufik, pakar susu. Jadi untuk mengukur 1000 hari pertama ya, orang itu memang ada ilmunya gitu loh. Iya. Ada ilmunya nanti diukur dia, misalnya tadi ya dari Indef tadi mengukur ya. Jadi misalnya anemianya berkurang, itu memang ada ilmunya gitu. Jadi itu eksak sekali. Kerjaan anak IPA lah kira-kira gitu. Iya, iya. Jadi antara before terus proses after itu akan ada perbedaan gitu, Mas. Tidak selalu fisik ya ukurannya ya. Ya, yang lebih mengerti lah, yang punya ilmu gizi. Kalau saya tuh kira-kira aja baca jurnal, literatur, oh iya gitu aja. Iya. Nah, oke, silakan Bu Sandra bagaimana menjelaskannya secara sederhana soal yang Pak Sirot katakan tadi. Iya. Yang paling sederhana itu tentunya dari asupan makan itu kita akan menilai status gizinya. Ya, jadi dari penelitian yang kami lakukan yang lalu itu masih ditemukan ada anak-anak SD yang kurang gizi, ya baik itu kurang gizi atau sangat kurang gizi. Nah itu ternyata dengan program yang kami lakukan waktu itu hanya sekitar 1,5 bulan, jadi 2 bulan lah. Kita tahu bahwa untuk tinggi badan itu tidak bisa akan berubah ya, tetapi dari segi berat badan itu terlihat bahwa yang kurang gizi itu berkurang. Oke. Yang Beratnya normal nambah? meningkat, yang berat juga menambah memang betul. Tapi itulah sebabnya kan program ini menyebutkan bahwa ingin meningkatkan asupan gizi anak sekolah dan pengetahuan gizi. Nah, pengetahuan gizi itulah yang juga harus ditingkatkan benar-benar. Mungkin bertahap ya. Sekarang masih asupan gizi, pengetahuan gizi supaya yang obesitas, yang kegemukan itu bisa Loh, kok juga lihat saya lagi? Saya baru mau komplain tadi. Berapa lama waktunya? 1,5 sampai 2 bulan. Waktu itu hanya baru memberikan 1,5 dan 2 Nggak bulan. usah selama itu, Bu. Saya 1 minggu aja naik 2 kilo gitu. Betul. Nah itu jadi harus edukasi gizinya juga sangat Ini penting. bisa dipertanggungjawabkan ya? Bisa. Artinya betul. indikator pengukurannya pun jelas. ya kan? Jelas, betul. Jadi dari awal itu ada pengukuran dulu. Jadi kita biasanya baseline dulu, terus ada melakukan intervensi tadi. Kemudian setelah itu sekitar 2 bulan kita tahu untuk merubah itu susah. Tapi kalau berat badan kan bisa cepat, kita Iya, bisa lihat dan iya. itu langsung berubah. Oke, Gitu, gimana seperti Mas itu. Isudin?
Iya tadi sekali lagi kalau soal dampak positifnya itu tidak diragukan. Ya. Jadi dari School Meal Coalition buat School Meal Report begitu terakhir tahun 2022, memang dari 123 negara tadi semua dampak termasuk kesehatan itu positif. Memang skalanya berbeda-beda, ada yang kira-kira sedikit, ada yang banyak, kira-kira begitu. Tapi semuanya positif. Nah itu yang tentu jadi kita apresiasi juga karena memang ini program yang sangat bagus begitu ya untuk bisa menyejahterakan masyarakat, kemudian juga meningkatkan gizi anak-anak dan seterusnya. Tapi tadi memang dari report itu juga tadi ada sebenarnya mencatut 3 tantangan. Begitu. Tadi pertama pemenuhan anggaran, karena mungkin kita masih bisa memenuhi di tahun depan dengan 71 triliun, tapi nanti bagaimana kalau sudah full 82 juta orang di tahun 2029, apakah full dari APBN? Dengan semua asumsi sama kira-kira tax ratio sama, pendapatan negara sama kurang lebih begitu, itu bisa defisit fiskal lebih dari 3%. Artinya harus ada intervensi apakah meningkatkan tax ratio atau mungkin pinjaman dari luar negeri dan seterusnya. Itu satu soal pemenuhan anggaran untuk program makan bergizi gratis ini. Yang kedua adalah soal pemenuhan dari kebutuhan pangan lokal. Karena memang kita tahu bahwa di Indonesia tidak semua makan nasi, di daerah timur misalnya sagu atau mungkin beberapa daerah jagung dan seterusnya. Ada juga yang makan ati katanya. Waduh, kalau itu jangan ya. Itu Kayak mau gitu. dikasih asupan gizi kayak apapun susah gitu ya. Susah sekali betul. Nah, memang disitulah salah satu tantangan supaya setiap daerah sesuai dengan keunikannya masing-masing. Tadi nasi lah, Berbasis sagu lah, lokal ya. berbasis lokal begitu. Dan yang ketiga itu adalah soal manajemen tata kelola. Ini yang kemudian jadi soal karena di lebih 100 negara yang melaksanakan itu beragam, ada yang tersentralisasi dari pemerintah pusat, ada yang desentralisasi itu dengan pemerintah daerah atau bahkan langsung dengan UMKM, catering dan seterusnya. Dan semua model itu punya plus minus, kira-kira begitu. Oke. Jadi itu yang harus diperhatikan ketika melaksanakan karena kita juga di nota keuangan APBN kita itu tertulis jelas bahwa menggunakan UMKM lokal. Nah, sementara kan dalam uji coba beberapa bulan terakhir ini beragam ya, ada yang memang UMKM, ada yang dapur umum terpusat. Iya. Nah, dan macam-macam. Nanti kita dengarkan juga bagaimana sebenarnya nanti implementasi per 2 Januari Oke. mekanisme seperti apa. Iya, ini tanggal 2 Januari sudah tinggal menghitung hari seperti judul lagunya siapa saya lupa ya kan. Nah, ini soal tata kelola Pak Ujang ya. Anda akan menjawabnya di segmen berikutnya ya. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami dalam program Merah Putih. Terima kasih pemirsa masih menyaksikan program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Dodi The Gazer dan kami menghadirkan para panelis yang luar biasa. Kita membahas tentang menakar gizi Rp10.000 untuk generasi emas. Oke, ini pertanyaan penting terakhir tadi sebelum rehat Pak Ujang. Jangan tegang gitu dong. santai ya. Ini yang penting soal bagaimana tata kelola ya, soal program ini. Silakan Pak Ujang. Ada 4 hal yang bisa saya jelaskan. Pertama, secara teknis ya, karena kita mengelola bagaimana program ini bisa berjalan dengan baik. Pertama yaitu soal infrastruktur satuan pelayanan makan bergizi gratis. Ya. Ini pastikan harus ada berjalan untuk mengawal proses ini betul-betul firm ya di masyarakat. Karena bagaimanapun kalau ini ada sedikit kesalahan, ini akan menjadi persoalan. Dan kami mengawal ini semua agar proses ini semuanya berjalan dengan smooth, baik sehingga apa? Sehingga ini program betul-betul prioritas menjadi percontohan. Bukan hanya nanti ini menjadi sukses, tetapi akan menjadi contoh juga bagi dunia lain. Artinya negara-negara lain yang belum melaksanakan program makan siang, makan gratis atau program Mungkin bergizi tidak perlu gratis. ke dunia lain dulu, tapi secara berkesinambungan program ini untuk masa-masa yang akan datang. Ya, betul. Yang kedua itu standar operasional dan kearifan lokal. Jadi standarnya jelas, di situ ada ahli gizi, memastikan makanannya tadi memiliki nutrisi yang cukup, ya semua terkandung gizinya dengan baik. Yang kedua, ini kan juga memiliki efek yang positif bagi masyarakat lokal di situ. Saya ditelepon oleh beberapa bupati yang kebetulan masih muda. Bang, saya tidak sebutkan. Jadi banyak bupati-bupati itu masih muda kontak saya. Padahal mereka partainya berbeda dengan partainya Pak Presiden. Tapi mendukung. Bagaimana program ini mendorong ekonomi masyarakat kelas bawah, masyarakat desa gitu. Bagaimana yang peternak gitu ya bisa memacu industri peternakannya agar bisa mensupport ya bahan-bahan mentahnya. Lalu juga bagaimana petani ya mempersiapkan gitu ya misalkan padinya untuk bisa menjadi bahan makan bergizi. Nah, itu menjadi penting. Makanya tadi Pak Prabowo mengatakan bagaimana uang yang beredar akan begitu cukup besar dalam konteks memastikan bahwa program ini harus berjalan. Lalu yang penting lagi yang ketiga, Bang Doni, ini ada
bagaimana memastikan program ini tidak ada limbah, meminimalisir limbah. Jadi kita akan membangun sebuah ekosistem bahwa katakanlah kalau bahasa sisa-sisa ya, makanan-makanan itu akan didaur ulang menjadi sampah organik sehingga bermanfaat bagi petani. Berarti jangan ada bahan plastik dong kemasannya. Ya, pasti tidak. Stainless. Kita udah memastikan dan saya nih petani milenial sekali lagi, saya paham betul anak petani juga yang saya punya kebun duren, kebun mangga gitu, memastikan bahwa tadi sampah organik itu menjadi penting untuk petani-petani di daerah atau di desa agar memang selama ini petani menjerit ya soal pupuk dan sebagainya. Memastikan di pemerintahan Pak Prabowo kita kawal. Pupuk juga saya sudah koordinasi dengan Kementerian Pertanian dan lain sebagainya memastikan pupuk itu distribusinya baik. Yang terakhir soal kolaborasi multisektor. Jadi inilah sebenarnya dengan adanya makan bergizi gratis ini, semua instrumen katakanlah unit usaha masyarakat kecil berjalan, misalkan UMKM, koperasi, BUMDes, Kopontren itu jalan. Jadi ekosistem ekonominya berjalan. Masa sesuatu yang positif dan baik ini mohon maaf ya tidak didukung gitu loh. Oleh karena itu tadi Pak Prabowo, kami dari pemerintah memastikan ini program prioritas yang memang targetnya adalah memastikan anak-anak Indonesia tumbuh berkualitas unggul dan ingin memastikan Indonesia tahun 2045 menjadi Indonesia emas yang memang anak-anaknya berkualitas. Ya kita kedorong. Sekali lagi Bang, saya anak kampung ya, dosen ya, hari ini dipercaya menjadi salah satu juru bicara kantor komunikasi presiden, memastikan perjuangan berat anak desa, anak miskin itu bagaimana untuk menjadi orang atas itu sulit. Nah, Pak Prabowo membangun pondasi itu. Ini loh pondasi makan bergizi gratis untuk memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat, unggul dan berkualitas lalu produktif. Sehingga apa? Sehingga ke depan Pak Prabowo ingin memastikan anak-anak Indonesia bisa bersaing, bukan hanya di level nasional tapi di dunia internasional. Oke, mendukung itu kan banyak cara termasuk mengkritisi ya. Sebagaimana yang kita lakukan malam ini kita diskusikan tentu untuk mendukung. Cuma Pak Sirot, Anda mungkin punya konsep yang lebih efektif, efisien soal tata kelola makan bergizi gratis ini kira-kira seperti apa gambarannya? Karena saya pengusaha nih, Mbak Doni, saya tuh inginnya sebenarnya BGN ini, untung kan sekarang ini udah ditandatangan ya, undang-undang alokasi DIPA tuh udah keluar. Jadi mudah-mudahan nanti ada tim komunikasi BGN sendiri nih, jangan manggil-manggil Pak Ujang lagi gitu. Jadi biar lebih detail, ya kan, kalau Pak Ujang kan pasti keseluruhan lah, semua program. Tapi dari BGN itu menjelaskan, karena ini ada beberapa kawan pengusaha yang ya dapat bisik-bisik gitu. Misalnya sediakan 1,5 sampai 2 miliar untuk satu titik, ya kan nanti bangun untuk layanan itu. Terus nanti mungkin ada 50-an pekerjanya 3 dari BGN misalnya. Ini kan masih sayup-sayup nih. Terus misalnya nanti sistem logistiknya bagaimana. Terus kalau misalnya koperasi, BUMDes atau misalnya LKPP yang dipakai gitu kan. Nah ini belum detail nih. Kan time is ticking nih. Jadi dari Januari misalnya kan sudah mulai, ya mungkin kan ini skala lab udah selesai, pilot project sudah selesai, Januari ini dunia nyata nih, real world. Jangan sampai bukan latihan lagi. Bukan latihan lagi gitu. Jadi harus sudah jalan ya. Saya melihat beberapa titik percontohan sudah mulai ya. Bahkan kan dananya belum diserap, sudah mulai nih ya timnya Pak Dadan ini. Di Bojongkoneng kalau nggak salah sudah ada, Sukabumi yang pertama ya. Terus di Bogor kalau nggak salah sudah ada, nanti nyusul di Jakarta Selatan sudah ada perekrutan dan itu mungkin banyak lagi ya. Padahal setahu saya kan dana ini baru tanda tangan kemarin, tapi sudah jalan. Artinya kan ini mungkin ada dunia usaha ya yang peduli gitu ya, dia pengen ikutan gitu. Nah itu saya melihat ada keinginan besar dari situ juga Mas Doni, saya tuh yakin ya mungkin ya nanti setelah berjalan masyarakat juga melihat, saya yakin banyak tangan-tangan yang baik lah yang ikut mendorong ini ya lewat skema yang mungkin hibah atau apa sehingga mereka Anda juga dukung dong pengusaha? Oh iya. Kita apalagi sudah ditarget di GSN kita sudah ditarget kan untuk seragam. Setahun kan kita harus nabung 1.200.000 tuh per anak.
untuk pengusaha-pengusaha HIPMI ya, atau Iya, lulusan HIPMI lah gitu. Iya, iya. Nah, jadi ini sudah bagus, saya kira sudah berjalan. Tinggal memang tadi ya, kalau kata Pak Ujang itu ekosistemnya. Iya. Jadi misalnya Pak Prabowo mengunjungi sentra ikan ya dengan Menteri Perikanan di Karawang gitu. Satu komoditas ikan tuh nila yang lagi bagus kan. Jadi off taker-nya sudah ada tuh. Iya. Terus yang dari pembibitannya pemerintah sudah ada gitu. Iya. Nah, ini masuk lebih konkret. Saya balik lagi Pak Ujang. Sebenarnya begini. Sederhananya aja sih Pak Ujang, kasih gambaran kepada kita seluruh bangsa Indonesia tentang nanti makanan itu bagaimana caranya sampai dia ada di hadapan anak-anak didik kita. Dapurnya bagaimana, yang masak siapa gitu kan. Bahan-bahan itu kemudian terdistribusikan seperti apa kira-kira Pak? Ini sudah menghitung hari sampai tanggal 2 Januari. Ya, tadi kami memastikan ada namanya Satuan Pelayanan Makan Bergizi Gratis. Nah ini ada 937 pada tahap awal. Dan akan ke depan itu memastikan targetnya 5.000 sampai 5.000 anak ya di tahun 2025. Artinya mereka lah yang punya kewenangan misalkan untuk mendapatkan pasokan. Lalu tadi memastikan dapurnya juga bagus. Lalu memastikan distribusinya juga baik. Memastikan juga semua itu berjalan dengan baik dengan pihak-pihak tersebut. Satuan Nah, ini ditunjuk oleh siapa? Ya tentu ini ditunjuk oleh Badan Gizi ya nasional yang memang sudah dilatih selama 6 bulan. Oke. Ya, mereka sudah terlatih dan sudah uji coba. Ya, artinya sekarang Ya, sudah dilatih dong, ya, kan sudah tinggal bahkan bulan depan. kami memastikan waktu itu memeriksa gitu, melihat, mencek dapur-dapur itu gitu. Ada bagaimana kita lihat memastikan dapur itu bersih. Lokasi sehat. dapur di? Banyak. Sekarang ada beberapa dapur yang ada di wilayah Jawa Barat, di Jakarta terus ada. Maksud saya Pak Ujang, apakah dapur ini akan menjadi sentra untuk per wilayah, per sekolah atau apa Ya, teknisnya? biasanya satu dari satuan pelayanan itu nanti akan membawahi 3.000 ya, kalau nggak salah sampai 5 sampai 7 ya, 5 sampai 7 5 sampai 7 sekolah. Ya. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa semua ini sudah disusun, sudah rapi gitu, untuk memastikan tahapan-tahapan itu berjalan dengan baik. Oleh karena itu beri kesempatan kepada kami gitu pemerintah untuk memastikan program ini betul-betul menjadi program prioritas unggulan ya yang bisa direalisasikan. Jadi jangan sampai seperti misalkan mohon maaf India gitu ya. Ketika awal-awal India itu membangun program itu banyak terjadi masalah, ada korupsi dan lain sebagainya. Ini kita mau belajar ke sana agar dalam proses ini tidak ada itu korupsi. Dan itu Pak Prabowo menekankan tidak akan ada korupsi dan memastikan sistem tadi bahwa semuanya itu happy gitu. Anak-anak happy, lalu juga misal gurunya juga happy, lalu juga ibu hamil happy, ibu menyusui juga happy. Sehingga apa? Sehingga bahwa kita patut berbangga dengan program ini. Jadi jangan sampai belum apa-apa sudah banyak yang nyinyir gitu dengan program ini. Kita Emang ada di sini yang nyinyir kan? Nggak tidak ada di sini, tetapi memastikan kita bahwa beri kesempatan pemerintah untuk mengawal menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya agar apa? Tadi kembali kepada anak-anak Indonesia tumbuh dengan cerdas. Bang. Ini yang kita bangun gitu bahwa kita generasi muda kita bahwa 2045 menuju generasi emas. Kalau hari ini kita tidak tata, Bang, kita tidak setting ya, kita tidak rencanakan dengan baik, sebagaimana konsep Pak Prabowo, maka mohon maaf, kita akan menjadi generasi-generasi yang lost. Bukan emas tapi cemas nanti cemas. ya. Nah, ini menjadi persoalan, karena itu Pak Prabowo memastikan bahwa program ini harus berjalan dengan baik. Semua kita kawal, semua masyarakat Indonesia akan mengawasi dan memastikan insya Allah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan baik. Iya, apa yang bisa meyakinkan Mas Izzuddin soal yang disampaikan Pak Ujang tadi? Apalagi kalau kita menyorot dari perspektif anggaran. Iya, tadi karena yang sudah dijanjikan oleh Pak Prabowo bahwa semua anak tadi beserta ibu hamil, beserta balita itu juga akan mendapatkan total sekitar 82 juta orang. Tadi kalau dari APBN saja, hitung-hitungan kasar saja gitu dengan asumsi tadi pendapatan negara sama dan lain-lain sama, itu tadi 2029 itu tidak akan mampu APBN untuk menganggarkan seluruh 82 juta itu. Artinya tadi harus diupayakan bagaimana strateginya gitu dari APBN maupun dari non APBN. Kemudian pentahapannya seperti apa? Artinya oke, katakanlah tahun depan kan sekitar 19-20 juta anak begitu. Kira-kira 2026, 27, 28 itu seperti apa begitu. Kemudian juga
Itu artinya nanti konsekuensi ke anggaran ketika sekarang nanti 2025 71 triliun dengan sekitar 20 juta anak, 2026 7 8 itu semakin besar anggarannya, artinya ada kemungkinan pos anggaran program-program pemerintah lainnya yang akan dikurangin karena itu kan semua opportunity cost gitu. Ketika kita menambahkan satu, ya akan mengurangi yang lain. Nah, Siapa tahu tahun depan penerimaan negara naik luar tentu biasa. kita berharap demikian. Cuman kan Harus kita optimis dong, Mas. setuju begitu. Nah, itu yang kemudian jadi tugas pemerintah Iya. bagaimana supaya meningkatkan pendapatan negara sehingga akhirnya bisa memenuhi anggaran dari program makan bergizi gratis ini. Maksudnya dengan naikin pajak atau gimana? Itu yang sudah dilakukan pemerintah kan. Kita nggak bahas itu malam Iya. ini ya. Cuma saya mau tanya Bu Sandra, ini kan nanti akan bisa kita lihat di masa datang dengan asupan gizi yang hari ini dimulai atau tanggal 2 Januari 2025 dimulai, kita kan bisa merasakan manfaatnya mungkin paling cepat berapa tahun? 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun yang akan datang, atau mungkin yang menggantikan bapak-bapak dan ibu yang ada di sini menyaksikan acara ini, kita lihat kualitas mereka seperti apa kan? Bagaimana menjamin hal itu, Bu? Saya rasa dengan pemberian makanan yang sesuai dengan kebutuhan mereka harian dan itu bisa dipenuhi secara konsisten terus-menerus, itu pasti akan memperbaiki status gizi mereka dan juga daya pikir mereka dan sebagainya, itu pasti akan berubah dan akan menjadi lebih baik. Karena itu penelitian itu sudah membuktikan seperti itu. Jadi tinggal kita menjalankan, bisa nggak kita melaksanakan dengan konsisten, semua anak dapat sampai dia dari mulai kecil sampai dia SMA itu dapat di masa pertumbuhan ya, itu insya Allah itu pasti gizi dan kecerdasannya akan terjamin. Ada nggak sih negara lain yang mungkin mirip kalau kita bisa berkaca ambil pelajaran dari negara lain terkait program Saya rasa seperti ini banyak ya negara yang sudah melakukan. Kalau kita berkaca dengan yang negara Asia ya, misalnya seperti Jepang, mereka sudah melakukan dari mereka belum sekaya ini ya, dan itu mereka melakukan mulai dari untuk daerah-daerah yang kurang gizi. Tapi karena hasilnya baik, mereka tingkatkan terus sampai akhirnya untuk seluruh anak di Jepang. Dan kemudian itu hasilnya juga terlihat bahwa memang ternyata di sana mereka itu status kesehatannya menjadi lebih baik, daya tahan fisiknya juga lebih baik. Kemudian yang paling penting juga adalah bahwa mereka kebiasaan makan sehatnya itu juga lebih baik. Jadi anak-anak yang kegemukan seperti itu akan berkurang tentunya dengan sebab itu. Yang kurang gizi pun juga akan menjadi kembali ke gizi normal. Iya, Itu saya sih seperti berharap ya ke Iya. depannya bukan cuma buat ibu hamil, anak, Iya. buat bapak-bapak juga perlu loh Iya. diperhatikan gizinya. Sudah pasti kalau ibunya itu pengetahuan gizinya meningkat, dia akan menyiapkan makanan Berdampak ke keluarga. semua Iya, ya. betul. Dia tahu bahwa makanan yang misalnya mengandung lemak berlebihan akan membuat tidak sehat dan sebagainya. Pasti seperti itu. Ya, Pak Sirot, Mas Isudin tadi udah mengingatkan kita, APBN ini akan pernah mampu. Ya, kalau kita bicara sampai 5 tahun ke depan, nggak mungkin semua ini dibiayai oleh APBN. Ada skema yang menurut Anda bisa melibatkan mungkin selain pengusaha, masyarakat, atau apa kira-kira yang paling tepat? Jadi memang pikirannya Pak Presiden itu dari awal memang ingin pakai uang negara memang pengen pakai APBN. Kenapa? Ya tadi efek kemana-mananya itu loh, efek ekosistemnya Multiplier itu. effect ya. Multipliernya efek itu ya bagus gitu. Jadi memang dari awal seperti itu. Nah masalah kita punya kendala ya kita harus adjust ya. Jadi jangan terlalu ideal. Targetnya 400, syukur-syukur di pemerintahan Pak Jokowi ya sebelum beliau digantikan sudah mengalokasikan 71 dan sekarang benar tanpa kurang sedikit pun ya. Jadi kita jalankan dulu yang ada, tentu dari yang paling parah tadi kita bisa belajar ke Jepang sebagaimana Bu Sandra bilang tadi. Jadi saya kira ini nggak ada masalah Mas. Tapi saya yakin aja karena saya ngelihat ini kok negara belum keluar uang nih. Tapi kok BGN sudah membuat contoh-contoh percontohan. Itu kan pasti Dari mana tangan-tangan duitnya? baik ya kan, tangan-tangan orang baik ya, mungkin termasuk Pak Prabowo gitu loh. Iya. Jadi ya ini enaknya punya presiden kaya begini. Asik. Teman-temannya udah tinggal ditanya ya udah bantuin dong gitu kan. Memang kalau jadi penyelenggara negara itu harus sudah selesai Harus dengan sudah dirinya. selesai. Harus kayak dulu biar nggak cari duit dari negara. Dan satu lagi loh Mas Odon, jadi Ah. gini, kita tuh udah biasa loh ngasih makan orang itu. Misalnya Jumat Berkah, itu teman-teman saya yang punya kafe gitu, itu sering loh. Jadi memberi makan orang itu sudah tradisi bangsa ini dari dulu, bukan dari sekarang aja. Iya, Jadi iya. saya kira dengan ini memasukkan ke program nasional, saya kira
tidak aneh dan tidak menjadi sebuah kebudayaan baru gitu. Masyarakat itu sudah ada di dalam jati Iya, dirinya gitu. Jadi iya. tinggal dielaborate aja gitu. Iya, Saya kayak kira gitu aja masa negara mau bantu rakyatnya dicibirin gitu ya? Harusnya kita syukuri dong ya. Mungkin belum tahu aja. Makanya ini Nusantara TV kasih tahu dulu. Oh ya, tugasnya beliau dong. Oh, jangan. Oke, kita rehat dulu sejenak Bapak Ibu sekalian dan pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Merah Putih. Ya pemirsa, terima kasih masih tetap setia bersama Nusantara TV dalam program Merah Putih. Kita lanjutkan diskusi kita malam ini, dan kalau Anda saksikan di tangan saya sekarang ada 4 buah kartu. Ada warna hijau, ada warna merah muda, ada warna kuning, dan ada warna merah. Saya pastikan Bapak Ibu ini tidak merepresentasikan partai atau koalisi ya. Ada apa di balik kartu-kartu ini? Saya akan meminta Anda memilih satu ya dari 4 kartu, satu warna. Saya minta yang pertama Bu Sandra boleh pilih bebas warnanya yang mana? Kuning. Yang kuning. Saya mau tanya dulu, kenapa Bu Sandra milih kuning? Kenapa? Oh, UI. Jangan lupa mic-nya, Bu. Coba saya ulang. Kenapa Bu Sandra milih kuning? Karena UI. Karena UI, memang Jaket orang UI itu kuning. cinta banget ya sama kampusnya. Tepuk tangan dulu buat Bu Sandra. Ya, ada apa di balik kartu kuning? Saya mau bilang kartu UI tadi. Ada apa di balik kartu kuning ini? Sebenarnya ada hadiah buat Bu Sandra, tapi harus dijawab. Seperti apa? Kita simak tayangannya berikut ini. Ya, fokus. Jadi itu kayak buat sehari-hari itu kayak penting gitu. Kalau misalkan tidak makan sayur, setidaknya kita bisa minum susu. Waktu itu apa aja yang diberikan? Telur, tempe, sayuran, pisang, sama susu. Jadi perlu setiap hari ya, Dea? Iya. Lebih ke soal gizi atau variasi menu. Pas banget pilihannya ya. Coba silakan dikomentari, Bu. Tadi. Jadi menurut saya apa yang disampaikan itu sangat tepat. Jadi harus bervariasi menunya karena itu adalah salah satu dari pedoman gizi seimbang, yaitu makan beraneka ragam pangan. Nah, di dalam menu makanan bergizi gratis itu sudah sangat lengkap. Nah, itu sebenarnya salah satu bentuk dari edukasi gizi. Jadi di situ nanti anak itu tahu bahwa mengkonsumsi makanan itu harus lengkap, dan juga orang tua pun juga akan bertanya kepada anak, dan juga oh ternyata makanan yang bergizi itu yang lengkap seperti ini, seperti itu. Nah, itu yang membuat asupannya juga meningkat, edukasi gizinya atau pengetahuan gizinya juga akan meningkat. Itu Ya, yang anak bisa mengedukasi orang kepada tua orang di rumah tua. ya. Ya, betul. Nah, makanya juga guru juga sangat penting. Ini berbicara tentang sekolah, bukan cuma anak saja, tapi guru juga akan melihat. Nah, gurunya itu juga harus menyampaikan kepada orang tua. Itu kira-kira seperti itu. Dan di Oke. Jepang pun itu juga sangat penting, edukasi gizi. Gitu. Oke, luar Baik. biasa. Kita berikan tepuk tangan buat Bu Sandra. Kartu kedua. Karena kartu UI. Ini biar nggak dipilih lagi, saya titip di tempatnya Bu Sandra ya. Jangan dibawa pulang, Bu ya. Iya. Kita masih punya 3 kartu. Saya silahkan sekarang berikutnya kesempatan Mas Izudin mau pilih yang mana? Merah. Merah. Kenapa pilih merah? Karena programnya merah putih. Ini nggak janjian loh. Coba diulang lagi, kenapa pilih merah? Karena nama programnya merah putih. Asik. Tolong produser diundang lagi episode besok ya. Tapi saya nggak tahu ada apa di balik merah ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Jauh ini sih belum ya. Belum ya? Perlu nggak Bu atau ingin nggak Bu kantin dilibatkan? Kalau saya secara pribadi sih perlu, karena supaya anak-anak juga bisa tetap jajan di kantin gitu kan. Untuk menunya mungkin bisa disesuaikan aja dari permintaan, misalnya harus ada apa-apa nanti bisa kita siapkan sesuai dengan gizinya gitu anak-anak. Jadi bagus sih kalau kantin dilibatkan. Oke, ini nggak tahu ya, relate sebenarnya semua. Bagaimana biar multiplier efek ekonominya ya bisa dirasakan masyarakat. Komentar Anda? Ya tentu tadi seperti yang tayangan sudah disampaikan sebelumnya bahwa memang kalau ingin multiplier efeknya besar maka harus melibatkan UMKM sebanyak-banyaknya. Ya. Tentu catatannya adalah UMKM yang memang mempunyai kapasitas produksi yang mumpuni, artinya memang selama ini sudah biasa memenuhi
berapa ratus atau sekian banyak makanan dalam sehari begitu, karena itu berkaitan dengan kapasitas SDM di UMKM tersebut juga. Di sisi lain kandungan gizi atau kesehatannya, artinya proses memasaknya dengan minyak yang baik dan seterusnya. Kemudian juga higienitas dari UMKM-nya juga harus diperhatikan supaya ketika dalam seluruh proses memasak hingga nanti pengepakan dan pengantaran itu juga baik. Nah, itu yang kemudian harus diperhatikan supaya tadi efek multipliernya besar, aspek kesehatan, kebersihan, higienitas itu juga terjamin. Selain UMKM, kira-kira ada yang lain nggak yang mungkin bisa dilibatkan? Bisa tadi BUMDes, bisa BUMDes juga ya. koperasi, Koperasi ya. betul juga. Jadi karena di desa kan setiap desa wajib punya BUMDes, artinya BUMDes sangat bisa dilibatkan. Juga koperasi ada berbagai daerah di seluruh Indonesia, itu juga bisa dilibatkan. Sehingga berbagai elemen tadi itu kemudian bisa berkolaborasi sehingga multiplier efeknya bisa sangat besar tadi yang seperti sudah disampaikan Pak Prabowo. Peningkatan perputaran uang di desa meningkat, pada akhirnya nanti masyarakat bisa lebih berdaya. Oke, setuju nggak Pak Sirot? Ya setuju, tapi yang saya tahu ya BGN itu dia mendesain kan KPI-nya nih, tujuannya yang utama adalah intervensi. Jadi ingin ada standar. Nah, jadi misalnya ada 50 karyawan nih. Yang 50 ini 3 dari BGN nih, 2 atau 3 orang ya. Itu sudah dilatih tuh. Bagaimana mereka disiplin ya. Jadi ini semi tentara tapi juga dia pendampingan terus ya. sarjana penggerak pembangunan namanya gitu. Salah satu saya pernah lihat peloton mereka lah lari-lari kayak gitu ya. Terus di training pangan gizi, hygiene, sanitasi mereka dilatih. Sisanya itu emak-emak nih. Jadi mungkin ada sekitar 45 sampai 50 orang nih emak-emak yang memang mereka ini setengah menganggur. Jadi itu direkrut. Ya. Nah, terus sebenarnya nanti nggak ada emak-emak setengah menganggur. Ya, maksudnya bapaknya itu yang setengah menganggur. Maksudnya kan gini, kalau kita lihat di urusan rumahnya udah beres, dia bisa dilibatkan di situ ya. Pak Doni dalam setahun terakhir ya, kalau kita lihat statistik ya dari setahun terakhir itu angka setengah menganggur dan menganggur penuh itu meningkat loh di Indonesia itu. Nah ini dengan program ini itu ada intervensi itu akan diserap tenaga kerja langsung di suburban sampai ke urban kan begitu. Terus dia kirim nih si makanan tadi yang sudah siap saja itu dikirim. Itu pakai angkot atau angkutan pedesaan. Misalnya ada 5 sampai 7 sekolah. Gitu. Jadi bagaimana dia masak, serving, terus juga transport itu sudah dipikirkan ekonomi lokalnya gitu. Jadi ini luar biasa saya kira. Oke, baik. Itu di balik kartu merah, saya titip Mas, jangan dibawa pulang ya. Oke. Nah, kalau gitu langsung kita ke Pak Sirot deh. Tinggal ada 2, Anda memilih yang warna merah muda atau yang hijau? Karena kalau hijau ini identik dengan ini ya Muslim lah gitu ya. Ini harusnya Pak Ujang nih. Saya yang pink aja lah. Karena saya udah cukup gagah lah. Gak apa-apa pink itu. Tetap manly kan. Don. Bisa aja gitu. Oke, ada apa di balik kartu pink atau merah muda ini? Kita lihat sama-sama tayangannya. Dari awal mungkin kalau kami melihat lumayan ideal karena semua protein hewani, protein nabatinya terpenuhi. Namun tadi harapan kami lagi-lagi bahwa agar ditingkatkan kembali dari segi kualitas, baik segi kualitas lauk pauknya dan kemudian segi kualitas buah-buahannya, agar keseimbangan antara protein hewani dengan protein nabati juga seimbang. Jadi ya tadi anak-anak bisa mendapatkan gizi-gizi yang terbaik. Oke, sebentar Pak Sirot. Sebenarnya nanti Bu Sandra bisa menjawab itu. Tapi yang paling penting keberlanjutannya. Silakan, bagaimana mengomentari? Ya keberlanjutan maksudnya kan ada sirkular ekonomi gitu ya. Tapi yang maksud Bapak itu kan beliau bicara mengenai kekhawatiran lah. Ini jangan-jangan anak gua nih dikasih makanan nggak seimbang gitu kan. Nah beliau bicara protein nabati, hewani. Tapi saya kira itu BGN tuh memang kalau nggak salah ya, mungkin Pak Ujang lebih tahu nih. Jadi per titik itu nanti memang ada ahli gizi ya Pak Ujang. Jadi ada ahli gizinya Mas. Jadi jangan khawatir seperti kita ke rumah sakit lah. Ya kalau misalnya saya misalnya punya penyakit misalnya diabetes gitu, nggak boleh nih misalnya ada sakorosa dicek tuh di gula darahnya berapa gitu. Nah itu dicek di setiap titik itu dicek oleh ahli gizinya. Jadi akan seimbang. Memang tentu akan memperhatikan juga kan komoditas lokal tadi yang dari Indef tadi Mas Izzuddin bilang tadi. Jadi nanti misalnya kalau di Maluku atau di Papua misalnya dia pakai sagu gitu. Artinya karbohidratnya pakai yang di lokal itu banyak gitu ya. Makan papeda. Enak itu pakai kuah ikan kuning.
top itu. Wih. Ya, Jam berapa kita selesai ini? Sudah tutup kayaknya itu rumah makan itu. di Batu Merah kita ke Gambon Oke. lagi. Tapi boleh juga nyambung tadi Bu Sandra soal kekhawatiran orang tua itu soal asupan gizinya, bagaimana itu ilmunya Anda itu bisa ditularkan kepada mereka-mereka ya Pak Ujang yang berada di dapur-dapur itu nanti biar sama semua nanti. Ya, berarti memang harus ada standarnya yang diberikan kepada mereka agar mereka mengetahui bahwa untuk sekitar 500-600 kalori itu apa saja yang harus disiapkan. Iya. Berapa banyak karbohidratnya, berapa banyak proteinnya, kemudian juga protein hewani, protein nabati, kemudian sayur dan buah. Itu biasanya itu udah ada lengkap itu berarti semuanya. Itu saya rasa itu Tapi memang tetap harus berbasis lokal kan? berbasis lokal pasti ada. Jadi misalnya kayak protein hewani di suatu daerah mungkin bisa itu ikan, tapi di daerah lain mungkin ayam atau telur ya pasti harus ada. Nah itu makanya standar dari makanan ukuran makanannya, penilaian gizinya harus ketat juga ya. Iya. Itu harus dimonitor. Oke, Pak Ujang ahli gizi sudah aman semuanya? Iya, karena dalam setiap satuan pelayanan itu kan ada 3 orang. Ya, yang pertama itu koordinatornya. Oke. Yang kedua, Nama Bu Susan sudah masuk belum? Bu Dia- Sandra. Beliau pakarnya, ahlinya gitu, penasehatnya lah. Yang kedua itu kan ada ahli gizi Iya. untuk memastikan bahwa menunya itu sangat layak dan sangat pantas untuk dikonsumsi kan. Yang ketiga itu kan ada akuntan atau administrator gitu, untuk administratif. Ini dipastikan ada semua di setiap daerah. Tadi sudah ada pelatihan diambil dari sarjana penggerak pembangunan Indonesia ya kan. Jadi Iya. artinya kita sudah melalui tahap-tahap uji coba yang serius untuk memastikan dan mengawal program ini agar berjalan dengan baik. Kita ingin Indonesia maju, Indonesia yang anak-anaknya cerdas, anak-anaknya punya kualitas dan unggul, sehingga apa? Sehingga kita tidak lagi menjadi negara yang mohon maaf ya, selalu disepelekan oleh negara lain. Iya. Dan kita mampu untuk itu. Dan ini pondasi dasar dengan makan bergizi gratis ini dari Pak Ya, Prabowo. Setuju, Gitu. setuju. Jangan lupa habis ini minta nomor teleponnya Bu Sandra. Ya. Siap. Ini buat Pak Sirot ya, silakan serah terima. Dan Pak Ujang, ya ini cuma terakhir tinggal warna hijau ya. Anda ikhlas menerimanya? Apa boleh buat? Oke pemirsa, ada apa di balik kartu warna hijau ini? Kita lihat tayangannya sama-sama. Menerima manfaatnya atau belum? Kalau untuk sekarang ini belum ya, soalnya kayaknya sih belum juga untuk diantarkan ke rumah-rumah. Mungkin nanti ke depannya akan dikumpulkan di suatu tempat ya, mungkin seperti di posyandu atau di tempat lain. Baru nanti dibagikannya di situ. Oke, Pak Ujang dapat pertanyaan dari ibu hamil. Silakan. Ya, kami kan sudah menguji coba itu tadi, kurang lebih 1 tahun. Tentu belum semuanya. Dan dalam tahun pertama kan targetnya 3,3 juta. Ya. Oleh karena itu nanti dipastikan bagi yang terdata yang sudah memang titik-titik tertentu, memastikan nanti bertahap berjalan. Jadi ya pemerintah ingin ini semua berjalan baik, termasuk ibu hamil. Tentu kita peduli, ibu menyusui, anak balita dan anak-anak Indonesia semua yang berhak untuk memastikan tadi bahwa negara ingin menjamin mereka, ingin memastikan mereka hidup dengan lebih berkualitas, khususnya dalam konteks membangun kesehatan. Jangan lagi ke depan misalkan stunting itu meningkat, jangan lagi, kita kurangi gitu. Manusia Indonesia, anak-anak Indonesia banyak yang anemia. Iya. Ini cukup tinggi, oleh karena kita kurangi. Nah sebenarnya kalau kita lihat ide besarnya yang dibangun oleh Pak Prabowo, termasuk janji kampanye dan program prioritas ini, tadi bahwa bangsa ini punya kebutuhan untuk memutus mata rantai malnutrisi. Yang selama ini banyak anak Indonesia yang tidak layak konsumsi makanannya, kita pastikan mendapatkan makanan yang layak ini. Iya. Kita pastikan tadi. Lalu juga memastikan juga bahwa selama ini sirkulasi ekonomi belum tumbuh. Nah dengan adanya makanan bergizi gratis akan tumbuh. Oleh karena itu ini sebenarnya jiwa-jiwa besar ya dari Pak Prabowo yang ingin memastikan seluruh anak Indonesia itu diperhatikan. Bukan hanya kualitas kesehatannya, tapi tadi nanti juga ke depan pendidikannya gitu. Ini yang kita bangun bertahap. Jadi kalau kita bicara konstruksi Indonesia di bawah Pak Prabowo, saya optimis itu bahwa Indonesia ini akan menjadi negara yang betul-betul diperhitungkan. Itu catatan kita bersama. Kalau ada masalah ya kita bangun bersama-sama. Jadi kalau ada kritikan ya kita terima. Ini bagian daripada negara demokrasi. Tetapi sekali lagi Pak Prabowo ingin memastikan
anak Indonesia tumbuh sehat, tumbuh cerdas, tumbuh unggul dan produktif dan kompetitif hidupnya. Tidak lagi misalkan ya leha-leha, tidak lagi misalkan dengan dikasih makan bergizi gratis lalu sekolahnya malas, tidak. Tadi Bang Paras sudah mengatakan ada catatan bahwa dengan formula uji coba sudah tingkat partisipasinya naik. Lalu tingkat kehadiran juga naik. Tingkat fokus menerima konsentrasi pelajaran juga naik. Ini kan catatan-catatan penelitian yang sudah dijalankan oleh para ahli termasuk Bang Paras. Yeah. Saya meyakini dan saya optimis pemerintah ingin memastikan program ini berjalan dengan baik dan tentu butuh doa restu dari seluruh rakyat Indonesia begitu. Iya, pasti kita doakan, kita dukung. Ya, oke, tepuk tangan buat Pak Ujang. Hadiahnya kartu hijau. Tapi tadi ada yang menarik loh. Soal ekonomi, dampak ekonomi kan. Artinya potensi yang dihasilkan secara ekonomi kehitung nggak sebenarnya, Mas? Iya, jadi memang soal dampak ekonomi kami menghitung bahwa multiplier effect dari 71 triliun di tahun 2025 itu ke PDB itu sekitar 0,06% begitu. 0,06%. Tambahannya jadi kira-kira kalau pertumbuhan ekonomi tahun depan itu 5%, jadi 5,06% begitu kira-kira tambahannya. Kemudian juga meningkatkan konsumsi rumah tangga 0,41%, ini yang paling besar. Kemudian juga meningkatkan penyerapan tenaga kerja 0,19% dan juga meningkatkan upah tenaga kerja 0,39%. Dari riset kami di 10 kabupaten kota di seluruh Indonesia yang melaksanakan uji coba makan bergizi gratis ini, tadi dampak multiplier terhadap UMKM-nya ada 2. Itu yang pertama adalah meningkatkan penyerapan tenaga kerja, rata-rata sekitar 3 orang, jadi satu UMKM itu menambah 3 orang tenaga kerja, karena memang kapasitas produksinya meningkat, begitu. Kemudian yang kedua, pendapatan mereka rata-rata per bulan itu juga meningkat 33%. Jadi ini lumayan besar. Gede ya? Lumayan besar, iya, begitu. Kemudian di sisi lain juga yang mengantar, begitu, karena kan dari UMKM ke sekolah juga ada yang mengantar. Yang mengantar ini juga meningkat juga pendapatannya sekitar 17% per hari, begitu. Jadi memang itu contoh konkret multiplier effect kepada UMKM, kepada pengantar, dan nanti belum lagi kepada petani, kepada perusahaan pengolahan limbah dan seterusnya. Jadi memang soal multiplier effect ini tidak diragukan dari program makan bergizi gratis. Gimana sih caranya biar ikut terlibat? Istri saya punya catering loh Pak Ujang. Ya tentu nanti deket-deket dengan BGN begitu. Dan kami mengajak seluruh komponen bangsa ya, UMKM, anak-anak Indonesia yang punya usaha ya untuk bekerja sama. Dan dipastikan semua insya Allah pemerintah peduli untuk pengembangan pengusaha-pengusaha muda Indonesia begitu. Asik, amin. Cuma tadi Pak Ujang bilang yang harus kita antisipasi itu jangan sampai nanti ada generasi muda kita anemia kan? Nah, itu kurang darah kan? Nah, kalau bapak-bapak ada lagi tuh Bu Sandra, suka amnesia. Kalau pulang malam ditanya istrinya, dari mana? Lupa. Tapi jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama kami, Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Anda masih bersama kami dalam program Merah Putih hanya di Nusantara TV. Saya Doni The Kaiser dan saatnya sekarang saya pengen dengar suara dari teman-teman yang sudah hadir di studio. Kita tepuk tangan dulu dong, seperti apa semangatnya? Oke, kayak gini aja sebenarnya gizinya sudah oke ya. Apalagi kalau ditambah lagi sama pemerintah kan. Ada yang ingin bertanya, menyampaikan pendapat? Silahkan, ada? Oke, boleh berdiri, perkenalkan namanya siapa dan langsung pada pertanyaannya. Silakan. Perkenalkan, nama saya Nurma. Nurma. Izin bertanya, apakah makan bergizi gratis yang akan diterapkan di Indonesia nanti bisa sama nilai gizinya dengan negara maju lainnya seperti Inggris atau India? Terima kasih. Jauh amat sih Inggris sama India. Tepuk tangan buat Nurma. Bu Sandra dulu yang harus jawab, silakan Bu Sandra. Baik, ya tentunya harus sama dengan kebutuhan gizi per hari untuk anak ya. Jadi setiap anak itu menurut umur berbeda-beda kebutuhannya. Ya, jadi tentunya itu harus sesuai ya. Jadi misalnya untuk anak yang lebih kecil, TK atau PAUD itu sekitar 1.400 kalori per hari. Tentunya untuk yang SMA itu berbeda, itu sekitar 2.400. Nah, ini kebutuhan itu harus mencakup 1 kali makan. Jadi 1/3 dari jumlah tersebut. Ya, jadi itu sudah
sudah tadi dipastikan Pak Ujang sudah sampaikan bahwa ada ahli gizinya, jadi ini semua pasti akan memenuhi syarat gizi. Berlebihan juga nggak boleh gitu ya. Jadi itu juga sangat penting, ada standarnya. Ya. Ya, cuma Bu Sandra, saya juga mau lebih tajam lagi misalnya gini, kan ini kan makanan gratis buat anak dan ibu hamil. Ya. Apakah sama misalnya takarannya antara anak dan ibu hamil? Ya. Tentu saya berbeda. Iya, tadi untuk anak SD atau dengan anak SMA pun sudah berbeda, apalagi untuk ibu hamil. Ya, itu Ada juga ya berbeda. Iya. Nanti ada juga ibu menyusui, itu juga berbeda kebutuhannya. Dan menurut saya program ini sangat baik karena memperhatikan semua daur kehidupan. Jadi mulai dari ibu hamil yang dia berpotensi nanti kalau dia kurang gizi akan melahirkan anak yang BBLR dan itu cenderung untuk menjadi stunting, dan kemudian nanti ibu menyusui, ini juga program yang baru ya, ibu menyusui sudah diperhatikan. Jadi itu juga sangat penting karena itu bisa menjadi awal sebenarnya dari terjadinya stunting kalau ASI-nya itu tidak mencukupi. Kalau ibunya kurang gizi ya pasti ASI-nya juga produksinya akan berkurang. Betul. Nah, baru program inilah yang memperhatikan gizi ibu menyusui. Jadi ini benar-benar sangat baik, dan kemudian diperhatikan setelah itu anaknya balita ya diperhatikan, kemudian menuju ke sekolah dan sebagainya. Yang penting asal program ini konsisten berkesinambungan, itu saya rasa. Tapi dengan Rp10.000 untuk ibu hamil masih aman. Nah, makanya menurut saya ini kita jangan terlalu bergantung kepada pemerintah. Upaya pemerintah ini sudah sangat baik. Kita sebagai masyarakat harus mendukung. Nah, itulah yang menurut saya kalau kita selalu menggantungkan kepada pemerintah, akhirnya pemerintah jadi berat. Tadi Bapak juga bilang, nanti di tahun berapa jumlahnya berapa, kan meningkat terus. Nah, bagaimana kalau masyarakat pun juga memiliki inisiatif untuk bisa mendukung, antara lain dengan dana tambahan yang menurut saya misalnya pemerintah daerah itu bisa komunikasi dengan perusahaan ataupun industri setempat yang memberikan pemahaman kepada mereka bahwa ini adalah sumber daya manusia kita untuk masa depan yang harus kita bantu. Nah, di situ mungkin masyarakat yang melalui jalur swasta juga akan memiliki ide untuk membantu. Kemudian sekolahnya pun juga demikian, bukan cuma diem-diem saja, tapi misalnya mengajak industri setempat atau swasta setempat untuk bisa mendukung program tersebut, sehingga dana yang dikhawatirkan itu tidak mencukupi itu bisa diselesaikan sendiri oleh masyarakat. Gitu. Ya. Itu yang... Baik, saya harus mengakhiri diskusi kita, tapi saya ingin memberikan kesempatan masing-masing bagi para panelis maksimal 40 detik. Tidak boleh ditawar, ya kan? 40 detik. Silakan Pak Ujang, ini closing statement paling tidak bagaimana mengawal ini program sukses dan lancar. Ya, harapan kami ya dari pemerintah, tentu program ini menjadi program yang menjadi andalan, unggulan, prioritas yang betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik. Dan tadi kami semua butuh doa restu dari masyarakat Indonesia untuk itu. Dan kami yakin percaya selama kami amanah untuk menjalankan ini, insya Allah semuanya akan berjalan baik. Tadi sudah kita jelaskan semua begitu bahwa tahapannya sudah kita jelaskan, dan dalam konteks ini tadi harapan kami semua pemerintah Indonesia bahwa rakyat Indonesia tadi membutuhkan kesehatan yang dengan gizi-gizi anak-anak Indonesia. Dan saya selain juru bicara kantor kepresidenan, kantor komunikasi kepresidenan, saya dosen, pendidik, agak paham betul bagaimana membangun kualitas manusia unggul. Oleh karena itu pondasi dasarnya dari makan bergizi ini gitu, makan bergizi gratis dari Pak Presiden. Oleh karena itu tadi sekali lagi minta dukungan dari seluruh rakyat Indonesia untuk sama-sama menjalankan amanah ini dengan baik agar nanti programnya berjalan dengan sebaik-baiknya. Baik, terima kasih. Mas Izudin, silakan. Iya, tadi sekali lagi bahwa kita tidak meragukan dampak positif dari program makan bergizi gratis ini kepada 3 aspek. Pasti positif terhadap ekonomi, pasti positif terhadap kesehatan, pasti positif terhadap pendidikan. Satu hal. Di sisi lain, juga pengalaman dari ratusan negara yang sudah melaksanakan, ada juga tantangan-tantangannya tadi. Yang pertama adalah pemenuhan anggaran, supaya bisa memenuhi 82 juta targetnya Pak Prabowo. Yang kedua, penyediaan bahan pangan lokal, itu juga harus dipenuhi. Yang ketiga adalah manajemen dan tata kelola. Bagaimanapun manajemen tata kelolanya, yang harus diperhatikan adalah khususnya di awal tahun 2025, pemerintah harus meraih kepercayaan
kepercayaan publik karena ini benar-benar disorot semua mata kepala begitu sehingga pemerintah harus meraih kepercayaan publik. Yang harus dipastikan ada 2 hal menurut saya. Yang pertama jangan sampai ada korupsi ketika pelaksanaan ini, dan yang kedua adalah jangan sampai ada keracunan makanan dari anak yang menikmati makan bergizi gratis ini. Jadi 2 hal itu yang harus dijaga betul oleh pemerintah sehingga bisa berjalan sukses dalam setahun ke depan. Baik. Bu Sandra kembali, singkat saja. Ya, saya rasa edukasi gizinya harus dipastikan itu diterima oleh para masyarakat. Iya, ahli gizi juga harus terlibat dong ya dalam edukasi betul. ini ya. Nutrisionis ya. Oke, baik, terima kasih Pak Sirot. Silakan kata kuncinya. Ya, ini sudah dipikirkan Pak Prabowo sejak lama. 2004 Pak Prabowo, Pak Presiden kita yang ke-8 ini bahkan memikirkan rakyatnya yang masih di dalam janin gitu. Jadi ini sangat bagus sekali dan semoga BGN ya ke depan lebih terbuka, akan sudah diketok palu ya dipanya. Jadi saya harapkan terbuka ya, mitra-mitra kan sudah disubmit tuh, orang boleh gabung, tapi juga lebih terbuka lagi sehingga teman-teman di Kadin, HIPMI, HIPI itu bisa gabung dan bisa berkolaborasi sehingga program ini menjadi hajat kita bersama gitu Om Don. Iya, Pak Sirot ajak teman-teman pengusaha untuk terlibat sama-sama. Siap. Oke, dan kita semua tentunya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah bersama kita dalam program Merah Putih pada malam hari ini, dan juga buat teman-teman yang ada di studio, terima kasih sudah hadir. Pemirsa, jangan lupa saksikan Merah Putih setiap hari Rabu malam pukul 20.00 waktu Indonesia Barat hanya di Nusantara TV. Kita berpisah sampai di sini. Salam Nusantara, merdeka!